balik lagi di Besti Edition bareng sama aku. Seru banget nih buat kalian semua juga. Sebelum seru-seruan bareng sama aku, di follow dulu, di subscribe dulu, di follow dulu semua sosial media yang kita punya. Hari ini kita mau ngebahas sesuatu yang seru banget pastinya. Kalau kemarin-kemarin kita udah ngebahas masalah parenting udah, terus life changing, terus pokoknya banyak banget deh. Dan hari ini kayaknya seru banget kalau kita ngomongin yang zaman sekarang. Sekarang itu aku percaya di zaman sekarang itu kolaborasi itu adalah hal yang utama. Jadi udah menurut aku sih kalau mau survive di zaman sekarang itu salah satu kuncinya ada kolaborasi, bukan persaingan. Nah, dalam hal kolaborasi pastinya aku mau ngajakin besti-besti aku, bun-bun aku untuk ngobrol-ngobrol bareng hari ini. Ada kamu siapa? Aku yang bukunya warna-warni. Bukunya warna-warni baru pakai tadi. Baru pakai. Hai Besti. Cila. Besti kan. Ada Nazla juga. Hai, hari ini yang berhubungan sama kolaborasi itu kan banyak, bener nggak? Ada personal branding, terutama di sosial media yang kalian punya. Buat seorang Nazla, personal branding seperti apa yang lo sebenarnya buat gitu di sosial media? Kalau aku sendiri sih sebenarnya yang cocok sama personality aku balik lagi, karena kalau misalnya personal branding apalagi sebagai content creator itu kan produknya atau brandnya itu kan diri kita sendiri gitu kan. Jadi yang ngejual ya udah personality kita yang otentik dan yang diterima gitu sama orang-orang. Kalau misalnya dari awal tuh emang lo udah pengen kayak, aduh nih kayaknya gue maunya nih kelihatannya kayak siapa gitu, maksudnya inspirasi gitu? Kalau aku mungkin lebih ke inspirasi aku kebanyakan di fashion ya. Ini ada fashion stylist juga. Siapa kamu? Aku. Kebanyakan lebih ke fashion sih, aku sama lifestyle gitu biasanya. Kalau kamu kan suka tuh bergaya yang unik gitu ya? Sebenarnya enggak sih ya, itu kan personal branding juga loh. Kita kan gitu? Kita namanya benar. Personal branding ya, kita nggak mau dong ngikutin orang kan. Benar. Jadi which is kita harus tahu nge-branding atau brand image kita, apalagi di sosial media, mau apa, seperti apa yang kita mau, biar orang juga nggak ngeliat yang lain gitu. Oh iya, gue mau sama dia. Sama halnya dengan kayak aku kerja stylist, fashion stylist, gimana caranya aku juga buat si klien aku di next ya satu jualannya. Gimana caranya ya personal brandingnya ya, misalnya kayak Nagita, oke mungkin dia celebrity family gitu kan. Terus yang ya how to gimana aku bisa dia dapat ke brand gitu. Aku juga build up-nya ke brand juga. Jadi emang aku nyarinya yang lebih komersil gitu, nggak mau terlalu ribet. Nah itu personal branding aku yang orang cari gitu. Kayak misalnya kayak kita punya hashtag masing-masing kayak Wandahara Project itu apa itu gitu. Nah itu yang aku personal branding buat aku dan pekerjaan aku gitu. Jadi ada hashtag lo ada hashtag? Ada kan? Ada juga kan? yang aku pernah bikin 100 Faces of Naz. 100 Faces of Naz. Jadi tentang makeup ya waktu itu jadi kan. lebih ke ada ngasih lihat makeup lo. Aku kan kalau misalnya di makeup suka ini kan, suka macam-macam gitu, suka explore. Terus jadi nanti orang kalau misalnya mau cari makeup atau mau cari inspiration atau misalnya brand makeup juga pengen tap in di aku, itu bisa pakai hashtag aku yang 100 Faces of Naz. Jadi orang nggak ribet nyarinya, tinggal klik itu aja. Oh gitu, tinggal diklik aja terus bisa cari macam-macam gitu ya. Betul. Buat kalian yang belum tahu Kawandahara ini siapa, dan pastinya Kawandahara ini adalah seorang stylist yang terkenal banget, apalagi di kalangan artis-artis tanah air. Ya kan? Yang nggak percaya kita bisa lihat langsung fotonya. Waduh, ini. Jadi stylist artis potret kebersamaan Wandahara bersama bareng ya para artis. Cantik, Anda cantik. Siapa sih yang nggak tahu Kawandahara gitu loh. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau aku pribadi sering bareng sama Wanda gitu buat event-event, buat kalau buat komersil juga. Tapi kalau menurut lo nih Wandahara, kalau misalnya beberapa yang jadi klien lo itu apa sih yang lo beda-bedain gitu? Apa ya kalau yang misalnya dari segi misalnya si ini kayaknya gini gitu, lo lihatnya tuh dari mana sih? Pokoknya awal aku harus perkenalan dulu, terus aku cari brand image-nya juga seperti apa, nggak mau maksain kan. Kadang kan kita kan juga nggak dari artisnya aja, karena kita kan banyak bersangkutan, kayak misalnya event tuh dress code-nya seperti apa, terus kayak komersil kan juga kita ada klien, ada agensi, ada director, jadi kita kayak
nyatuin banyak kepala untuk jadi satu. Nah, itunya di tapi aku. lo suka maksain gue, tiba-tiba gue dikepang, tiba-tiba gue bilang Explore ya? Enggak, itu sebenarnya gini loh. Oke, kan kadang ya gitu, bukan aku kan pengen imajinasi orang tuh kan beda-beda dan banyak hal orang juga mau, termasuk fans-fansnya. Pengen dong Mbak Gigi coba kayak gitu. Ya kita coba dulu nih, bagus nggak, terus dia nyaman apa nggak, ternyata cocok. Ya kadang-kadang gue juga suka ngomel kayak nggak Dia ganti-ganti. nggak mau, padahal cocok gitu kan, maksudnya gitu. Nah kalau ada stylist itu kan nggak balik lagi membuat si Styling stylistnya gitu ya. atau kita buat stylingnya itu biar orang tuh makin percaya diri gitu kan. Kadang kan dari insecure-nya dia, terus dia nggak pernah mencoba, terus dia nggak pede, ya kita tambah yang untuk bikin biar lebih confident. Betul. Kan kayak dia bukan curhat sama diri dia, kayak pasti kan ada teman kan yang emang ngerti dunianya sendiri, tambah pede lagi di situ. Kalau dari Mbak Gigi sendiri kenapa nih sering percayain sama Wanda? Honor naik ya? Sebenarnya kalau gue tuh emang dari dulu ya Wanda Yeah. masa kayak kalau lagi ketemu sama itu ya itu. Nah kebetulan kalau sama Wanda karena jadi pertemanannya kita juga ada. Gitu. Jadi kayak ya udah gitu, kalau gue kan orangnya suka nggak mau ribet juga, gitu, iya, kayak nanti ketemu sama si ini, yaudah deh besok nih kalau ini nggak bisa, nanti ini gitu. Sebenarnya gue nggak ada mematokan, semuanya kita berteman gitu. Tapi kebetulan sering banget ketemu sama Wanda, jadi kayak ya udah coba Wanda. Kalau Ya, udah nyaman kan lebih enak. iya, ini list nomor 1 di atas Wanda. Kalau nggak bisa Wanda ya cari teman yang lain gitu. Terus nggak berteman lagi sama dia, enggak lah. Baper nih. Bapak. Tapi gimana sih kalau misalnya lo sendiri awalnya dari jadi fashion stylist tuh gimana gitu? Gue sih dulu tahu sih lo kan dulu sama band-band gitu kan. Pokoknya dulu sempat lah nggak lama sih di majalah gitu kan, dulu salah satu grup majalah. Terus ya udah pertama kali tuh sama Titi Kamal itu. Titi itu the first client kan. Terus ya udah ketemu Raffi juga, akhirnya aku tuh terjun tuh ke dunia sinetron tuh. Terus kayak pengen explore, yang pengen tahu continuity kayak apa, pengen kayak cita-cita tuh pengen di Oscar, padahal nggak tahu do Oscarnya di mana juga nggak tahu. Pokoknya intinya amin. Itu kayak dream banget lah gitu. Pokoknya udah pengen masuk ke dunia sinetron, terus dunia film gitu. Ketemu lah sama Raffi dulu kan, dulu pegang sinetronnya Raffi. Terus ya udah dari situ ya pasti kan dulu sosial media nggak terlalu kan, paling mulut ke mulut. Udah misalnya kayak Ti lo sama siapa stylist gitu kan misalnya. Iya kayak dulu sinetron sama Cinta Anak Kampus gitu zaman dulu kan, sama Darius, sama tahu nggak? Sama Primus gitu. Pokoknya dari situ ya udah dari mulut ke mulut kayak ya udah build up-nya di situ aja. Akhirnya artis semua tahu gitu. Oh dari situ, dari akhirnya situ sampai sekarang sih alhamdulillah. Koneksi penting sih. Penting. Lo juga ngerasain juga gak sih kalau koneksi itu penting banget? Ya berkolaborasi gitu akhirnya. Biasanya banyak kenalan, banyak rezeki juga. Iya benar. Benar. Setuju banget karena kita nggak pernah tahu, mungkin siapa, bukan sekarang tapi mungkin nanti in the future kita tiba-tiba kayak kayaknya bisa deh kerja sama siapa gitu. Nah kalau misalnya menurut lo sendiri gitu ya, mungkin Nazla juga kan berarti lo juga kan di dunia fashion juga kan, benar nggak sih? Menjanjikan nggak sih sekarang? Kalau zaman dulu kan kayak harus menjadi apa ya, misalnya kayak dokter gitu, atau kuliahnya ekonomi gitu, atau jadi pengacara gitu. Lo digituin nggak? Gue sih dulu disuruh jadi apa ya, guru. Guru. Tapi ya itu balik lagi kan, itu namanya juga. Guru tuh ya bagus. Gue dulu sempat kecilnya menjadi guru, cuman gue nggak ngebayangin aja seorang lu jadi guru gitu. Gue kesian aja mau enggak, karena gue suka sih ya, maksudnya kayak sama anak kecil, gue suka nge-build up yang seru lah gitu. Cuman kalau untuk yang sekarang, kalau mau dibilang menjanjikan, kalau menurut gue ya, gue yang mungkin yang tadinya nggak freelance, sekarang udah freelance, mungkin 6 atau 7 tahun, menurut gue tuh sangat menjanjikan sih. Maksudnya kayak ya nggak tahu, semua orang menginginkan posisi kayak di kamu sekarang atau di aku sekarang gitu, karena ya udah kalau lo emang kerjanya baik, terus lo emang suka dengan passionnya lo, itu pasti akan menjanjikan kalau menurut aku sih semuanya gitu.
apalagi dibantu dengan sosial media sekarang Bener gitu kan. Itu sosial media itu sangat berpengaruh banget. Banget. Lo pasti ngerasain Iya, banget. kan? Ngerasain banget sih, maksudnya kalau kayak fashion aja tuh mungkin kalau dulu untuk agak susah ya bekerja sama brand dari luar negeri. Iya. Tapi kalau sekarang tuh possible Bener. banget Iya, gitu. bener-bener Ya. setuju. Jadi ngebuka banyak banget opportunity yang tadinya cuma di kalangan segini doang atau di tanah air doang tuh bisa sampai keluar sekarang. Iya, bener, kayak sosial media tuh kayak membuka membuka banyak banget kesempatan karena kayak ibaratnya kalau dulu tuh gue suka banget ngumpulin majalah. Ya kan ngumpulin majalah kayak keren banget ya, bener gak sih kayak gitu kayak bener-bener kayak nyari inspirasi dulu dari majalah. Iya, majalah. dari majalah terus kayak majalah tuh kayak ini keren ya, ini pakai misalnya bajunya ini, apa ini, gitu. Terus kayak makanya senang banget begitu sekarang bisa kerjasama sama brand itu besar. gitu yang selama ini kita cuma lihat doang di bener. di majalah. majalah gitu. Bener nggak, lo ngerasain juga kan pasti kayak Ngerasain gitu. banget sih, apalagi waktu itu sempat pergi juga sama salah satu brand ke luar negeri, ngerasain ketemu sama artis-artis Korea karena pergi ke Korea kan. Itu yang kayak aku nggak pernah nyangka gitu loh, kayak dari Instagram, maksudnya portofolionya tuh dari Instagram sampai akhirnya bener-bener diajak kerjasama sama brand yang dari luar negeri dan prinsipal dan approvalnya tuh bener-bener dari Paris. Terus tiba-tiba punya kesempatan untuk dibawa untuk ngerepresentasiin dari Indonesia. Itu kan kayak bener-bener. Benar. Kalau nggak karena sosmed sih Kalau kayaknya nggak nggak karena mungkin. sosmed Kalau nggak dulu mungkin. kan kayak ribet banget, kayak nggak mungkin gitu. Misalnya dari Indonesia tuh bisa, atau mungkin dari negara-negara lain gitu bisa kayak seluas itu jadinya gitu. Orang aja aku sampai kayak waktu itu aja sampai dibilang gini adalah fotografer majalah yang sering fotografer majalah begini. Ada Bendara yang stylish dari sosial media itu ya. Nah orang tuh kayak sampai ya oke, gue tuh udah keluar tuh dari dunia majalah tuh kan masuk ke sinetron kan pasti ketutup tuh pasti lebih taunya banyak artis kan gitu. Itu sampai mereka tuh ya aku nge-build up-nya di sosial media, dari situlah mereka sampai nanya-nanya gitu ya yang sekarang, dan pada akhirnya banyak yang freelance stylist freelance stylist majalah itu jadi stylist freelance juga gitu. Banyak banget dari kayak situ ya kesempatannya dari situ sebenarnya. kesempatannya. Tapi kalau kakak sendiri nih, kalau misalnya jadi fashion stylist itu kan gimana cara bisa dilirik, itu kan harus punya ciri khas masing-masing. Karena kan fashion stylist pasti banyak dong. Banget. Kalau kawan Hara sendiri tuh nemuin ciri khasnya tuh gimana awalnya? Kalau aku menemukan ciri khasnya sendiri tuh kayak aku tahu nih aku di mana nih, terus partnya aku artis. Oke, artis itu kan gak terlalu banyak. Kalau cari misalnya kayak cari pasar gitu lah, cari pasar dulu pasar, kan. Terus cari tahu di artis itu apa tuh yang banyak kayak misal komersil gitu, terus emang lu lebih seneng kan kalau komersil kan? Iya lebih seneng banget tuh komersil kan gitu. Gue kenapa sih? Karena kayak lebih. Tapi nggak menutup kemungkinan juga karena pasti lo dapetnya juga secara materi juga lebih besar kan? Betul, sangat materi itu sangat ya lebih bagus ya. I don't know ya, maksudnya di majalah kalau lo nggak emang bulanan ya gitu kan. Karena kan kita freelance, kita harus tahu finance kita harus tahu branding yang untuk apa. Tapi kalau kolaborasi itu kan juga biasanya yang membuka jalan-jalan untuk e-commerce lain juga kan? Iya betul, jadi kayak collab dulu. Collab dulu, kayak misalnya build up-nya gini, oke misalnya dari Nagita, oh ya Kak aku mau dong gitu kan, orang Kak kan stylingin Nagita kan, aku mau dong juga Kak buat nanti iklan aku yang ini. Portofolionya jadi ada gitu ya? Jadi dia udah ngetahuan nih, oh iya ternyata emang gak ribet ya kalau misal pakai stylist apalagi iklan, karena kan menyambung mungkin salah satunya klien kan punya kemauan sendiri, terus director juga mau kemauannya sendiri. Jadi biar nggak ngeribetin artis, kadang kan si artis juga nanti kamu disuruh bawa sendiri kan, kadang suka kayak gitu kan nggak mau kan. Jadi ya udahlah, gue mau pakai stylist aja lebih biar nyamannya artisnya juga gitu. Iya benar. Jadi sebenarnya ya harus tahu dulu pasarnya yang lo mau tuju yang mana. Terus diimbangi juga dengan skills gitu. Maksudnya ibaratnya pasti beda gitu cara bekerja lo sama komersial gitu, harus ada agensi, harus ada artisnya, sama bekerja yang misalnya kayak personal gitu, misalnya kayak stylingin Nazla doang gitu, itu kan pasti akan beda lagi. Masa lo butuh skillnya lebih banyak gitu. Gitu. Jadi dengan kesempatan ini sih menurut gue, kesempatan di sosial media ini kan jadinya besar ya, tapi memang harus diimbangi dengan skill-skill lain. Jangan sampai kesempatannya ada tapi kita juga nggak bisa ngapain gitu kan. Bener banget. Nah dan untuk kalau misalnya pastinya kayak lo gitu kan Nazla, kayak lo juga pasti kan ngebangun personal branding tuh dari sosmed gitu kan. Nah lo tuh suka nggak ngerasa kayak mungkin
lo selama ini ngebangunnya tuh kayak di jalur yang ini gitu. Tapi kan namanya manusia kan pasti pengen berubah, bener nggak? Atau Bener mungkin banget. kan umur Iya. berevolusi, tambah ini mungkin ada beberapa temen gue kayak dulunya misalnya pakai bajunya gini, kok lama-lama kok kayaknya gue pengennya agak gini ya gitu. Iya, Apalagi fashion ada. kan kelihatan banget Kelihatan gitu. cepet banget Lo perputarannya. ngetriknya tuh gimana gitu? Kayak Perubahan itu. gitu atau ya udah aja gimana gue atau kayak Kalau nggak tahu aku gimana. sendiri sih sebenarnya karena balik lagi di social media sebagai content creator itu kan personal banget. Benar. Grow-nya kita tuh juga part of kayak proses growing-nya kita Iya, tuh iya. juga sebenarnya dinikmati sama audience kita. Jadi nggak apa-apa sih sebenarnya, apalagi nyoba-nyoba kesana kesini. Apalagi kan kalau misalnya sekarang udah diseriusin banget kan pekerjaan sebagai content creator kalau aku. Jadi kita harus udah tahu nih kita mau jualannya kemana, marketnya apa. Betul. Misalnya marketnya let's say A, B, C, D. Jadi situ kita juga tahu cara menempatkan diri dan menunjukkan diri kita tuh di situ gimana. Iya. Gitu sih. Lu? Sama sih sebenarnya Cie. kayak aku juga kan bener ya kayak artis pun juga kayak gitu kan, kayak misalnya Gigi lah gitu pasti kan artis yang family pun juga kayak gitu, mau dong juga aku kayak Raffi sama Gigi juga kan pasti minta banyak tuh ya juga biasanya. banyak kayak gitu, misalnya si Ala si ini kan banyak lah sekarang yang family juga ya udah ayo gitu, pokoknya nanti kalau misalnya itu ada komersil aku mau ya ridersnya aku masukin kamu ya kayak Gigi bilang yang pertama, ya udah nggak apa-apa aku bilang. Nah dari situ aku nge-build up-nya gimana, bikin nyamannya mereka gimana, ya udah nextnya kan juga udah tahu nih ridersnya. Gitu. Atau kalau kebalik nih misalnya kayak lo apa namanya pasti kan banyak ekspektasi kan dari personal branding lo buat, jadi kan ada ekspektasi dari kayak yang lihat gitu kan. Tapi kan lo nggak bisa nge-please mereka terus kan gitu. Lama-lama lo kayak jadi kayak, duh gue lama-lama kok rasanya kayak nggak jadi diri gue sendiri nggak sih? Gitu. Pernah nggak? Pernah sih ada beberapa, mungkin kalau aku lebih ke kerja sama beberapa banyak brand ternyata tuh sebenarnya nggak cocok sama personality aku. Nah atau iya gimana. gitu-gitu kan. Suka kayak gitu. Tapi kan lo di sisi lain lo harus kerja dan Iya, profesional bener kan. banget, bener banget. Cuman sekarang mungkin lebih dispesifikin lagi sih, soalnya ada juga pertanyaan-pertanyaan orang kayak lo kan brandingannya gini, kok tiba-tiba jomplang banget sih habis dari brand ini ke brand ini gitu. Biasanya aku menyesuaikan dari itu sih. Dan nggak dan kadang-kadang kita nggak munafik, kita kan kerja gitu Iya. kan. Ujungnya kerja tuh Apalagi buat kalau apa tiba-tiba sih? kayak tawarnya besar banget. Iya, gitu ya lo kan. gimana gitu? Realistiskah Ya, ataukah lo tetap aku realistis ya, lumayan realistis? Maksudnya kan kadang-kadang orang tuh diharapkan pilihan. Oke, lo realistis, lo dapet materi yang lumayan ya, itu kan buat hidup lo kerja buat Benar, apa? benar. Di sisi lain lo harus mengorbankan personal branding Iya. lo yang udah bangun sekarang. Lo pilih mana? Gue realistis aja sih. Kalau lo realistis. Iya, karena sorry ya kayak di iklan pun ya udah kadang kan nggak kemauan kita 100%. Iya, Ada director, ada Benar klien, banget. gue cuma menampung apa yang mereka mau, terus gue merealisasikan dari apa yang gue punya dan artis yang Gabungannya. gabungnya ya udah gue pokoknya gue gini-gini. Oke, tapi tetap ya ada warna brand atau brand yang kita kayak gitu aja. Cari Karena jalan emang tengah ya? cari jalan tengah gitu. Lo juga gitu? Aku juga sih, tapi kalau brandnya udah jauh banget kayak gak nyambung banget, aku biasanya Mendingan nggak dari pamit. awal gitu kan. Tapi kalau misalnya masih masih bisa Bisa cari jadi. jalan tengah Iya. ya kenapa enggak? Karena ya benar kesempatan itu Iya. kan gak datang dua kali. Dua Dan itu kali. menurut gue sih seberjalannya waktu lo akan lebih banyak akan lebih mudah untuk kompromi. Bener banget. Iya kan? Bener banget. Iya kan? Kayak prinsip-prinsip lama goyah gitu Iya. loh. Ya bukan masalah gue, Ada tapi kan sana. kadang-kadang kita lama-lama makin realistis Iya, gitu kan, bener gitu banget. makin realistis kayak persaingan juga mau Bener nggak banget, mau bener gitu. Ya banyak hal lah gitu yang nggak bisa kita egonya Nggak bisa. kita terus gitu. Nah kalau misalnya Naza nih, gue pengen tanya-tanya nih, kayak lo kan banyak nih brand-brand besar, brand-brand internasional kan kerja sama gitu bareng sama lo tuh, awalnya tuh gimana sih gitu? Lo kayak kaget gitu nggak kadang-kadang? Gue tuh dulu kalau ditawarin sama brand gede tuh kadang-kadang suka kayak, "Hah, yang bener Bener gitu ya? kan? Iya sih kayak. Mau Iya kemana banget, nih? kaget Gitu. banget, kaget banget. Itu bener-bener kok sebenarnya gimana cara gain trust-nya adalah di saat mereka approach kita udah dikasih kesempatan untuk ngobrol dan lain-lain. Di situ sih itu momen kita untuk gain trust, mulai dari etika, Jualan lah ya, iya, jualan. jualan, work ethics tuh juga penting banget karena mungkin brand-brand banyak yang oh iya followersnya mungkin lebih banyak atau engagementnya lebih banyak, tapi di saat di lapangan tuh work ethicsnya juga nggak nggak bagus. Itu kan nggak enak kan, nggak ngebangun environment kerja yang enak gitu. Iya. Biasanya gain trust-nya selain menjaga quality juga itu sih work ethic. Gimana gitu menjalin apa ya hubungan di luar, bukan di luar pekerjaan ya, cuman maksudnya kayak Iya, kalau gue sih percaya kalau apa namanya gue selalu diingetin sama suami gue kalau bahwa kita tuh
walaupun sebagai ya hitungannya entertainer lah, kita tuh kerjanya tuh membuat orang happy gitu. Jadi kalau misalnya kita yang malah minta ini itu tuh malah gue tuh sering disalahin gitu. Jadi gue sering diingetin sama suami gue bahwa gak usah terlalu ribet. Kalau kita tuh kerja tuh ya kita harus bikin orang, karena memang kerjaan kita tuh kayak gitu. Connecting kan satu ke satu kayak gitu. Begitu kita kerjanya sama banyak orang kan. Betul. Jadi apalagi kalau kita kerjain depan kamera gini kan kita harus jaga mood semua. Ada kameramen, ada ini kita harus jaga mood semua orang di situ karena kan kerjanya dari pagi. Apalagi stylist tahu banget kan dari pagi, dari harus belum datang sampai pulang. Itu moodnya paling. Kalau lo ngejagain mood gimana? Harus happy terus aja sih, kayak pembawaannya nggak usah kalau ada sesuatu yang nggak usah diribetin, kayak kecil gitu, nggak usah diribetin. Kayak oh ya udah, namanya juga kerja pasti ada kayak kurang-kurangnya. Setuju. Ini bisa sebenarnya ini bisa menurut gue kayak gini-gini tuh bisa diimplementasikan nggak hanya sebenarnya di kerjaan kayak kita gitu. Semua pekerjaan ujung-ujungnya pasti ada naik turunnya gitu. Jadi kayak jangan bergulat di masalah kecil lah gitu ibaratnya gitu kan. Yang lain jadi malah keteteran gitu. Apapun itu pekerjaannya. Dan kalau misalnya kayak Wanda kan di fashion tuh kan udah lama kan gitu. Biasanya kalau misalnya brand-brand kayak gitu tuh kalau misalnya cari talent lo biasanya ikut ngasih masukan juga nggak sih? Sangat banyak ngasih masukan. Kadang tuh gue tuh kayak ini ya, kayak agensi juga kadang gitu, kayak misalnya agensi. Bener kan? Gitu. Jadi kayak kadang sih aku nih kerja nih salah satu brand gitu kan, brand minuman ini. Udah aku di hire sama salah satu artis. Mereka happy. End of the day-nya artis yang misalnya abis kontraknya, aku disuruh cari lagi. Kak, cariin dong Kak yang emang enak gitu kan. Itu kan balik lagi kan orang yang personelnya enak, ya bisa diajak kerja sama, boleh nggak Kak gitu ya. Ya aku akan bantu itu dan mereka juga tetap akan request aku. Jadi ya emang relasi itu dan emang attitude itu juga penting sih gitu. Benar, relasi itu penting, kolaborasi itu penting karena kita nggak tahu dapat kerjaan tuh misalnya dapat rezeki itu dari mana gitu kan biasanya. Misalnya kalau misalnya ada beberapa mungkin ya udahlah lo cuman misalnya stylist doang, gue mah biasa-biasa aja. Tapi kan ternyata datang rezekinya dari situ, kita kan nggak pernah tahu gitu. Sampai si artis itu bilang, Kak gila ya kamu tuh ya panjangnya sama si brand ini gitu ya. Bisa sampai 3 artis loh gitu ya. Itu kan butuh relasi kita, terus kita bikin gimana nyaman klien kita. Lo lebih pilih mana? Kalau misalnya ada kerjaan sama brand A, lo nawar jadinya misalnya nawar materi lah gitu ya, misalnya kayak sekian gitu gede gitu. Tapi lo nanti lo bakal dikasih sih, tapi belum tentu dia balik lagi, atau ya udahlah lo maunya gimana deh tapi panjang gitu. Harus ada hitung-hitungannya sih. Soalnya banyak juga loh yang kayak ya udah kita segini dulu tapi nanti nextnya panjang kok tapi nggak balik. Ternyata nggak balik, banyak kan kayak gitu. Jadi kalau aku lihat dulu hitung-hitungannya, oh iya kira-kira mungkin biasanya kalau nggak udah kedua, udah ketiga, udah segini dulu, udah kelihatan nih udah 2 kali 3 kali, biasanya aku nggak apa-apa. Nggak apa-apa, lo? Gue sih cincai. Kalau aku tuh lebih nggak enakan sih, karena mungkin udah banyak ketemu hal-hal macam jenis-jenis orang seperti apa, jadi udahlah rezeki nggak kemana. Tapi kan ya balik lagi kan kita juga bikin create gimana diri kita kan, orang oh iya bener lo nggak berubah tapi lo makin up-nya lebih baik gitu kan. Ya kayak sebelumnya misal aku ngerjain brand ini dengan artis yang sama, terus nextnya brand lain dengan artis yang sama, kan si director pasti kan muter-muter aja di situ kan sama agensinya atau PH-nya gitu. Pasti ya udahlah sama Wanda aja cincau, udah cepet kok, gampang kok juga. Dan mereka Kak harga udah naik belum, pasti kadang suka kayak gitu. Kalau naik kasih tahu ya. Kalau dunia kita gini tuh kayak naik tuh susah banget gak sih? Kayak harus ada. Tapi tergantung sih. Iya banget. Apa nih gitu? Iya harus ada sesuatu gitu. Kita harus level up gitu ibaratnya. Menurut lo gimana sih caranya, mungkin kalau dari misalnya dari entertainer lah gitu, kayak lo content creator gitu, gimana sih? Lo ada tips-tipsnya nggak buat kayak level up gimana ya caranya supaya gitu. Ya ibaratnya ujungnya kan N-nya kan gitu kan, end goals itu adalah udah. Ya kita realistis, kita kan kerja, bukan gratisan gitu kan, buat bukan charity gitu. Kalau aku sih sebenarnya karena aku balik lagi di social media itu kan teknologi jalan terus juga tren tuh juga jalan terus, ya gimana pinter-pinternya kita ngikutin tren terus dan lain-lain kan. Dengan adanya tren, maksudnya kita kerja sosial media cepet banget nih tren ganti, kalau kita nggak ngikutin juga kita pasti ketinggalan gitu. Jadi paling itu sih, aku harus tetap updated sama teknologi dan juga semua tren-tren yang ada. Lu? Kalau aku mah sebenarnya gampang sih, kayak lo kasih aja yang terbaik dulu di awal, opening aja dulu, nanti nextnya pun dia akan pasti yang kayak aku bilang lagi,
Kak, harga masih sama apa udah naik? Kalau naik nggak apa-apa kan, tiap tahun pasti ada progres kan gitu. Oh, enak Soalnya nggak ribet kan, gue juga ngasih yang gue tuh orangnya nggak mau kurang. Gue nggak apa-apa rugi, yang penting gue sebar luas kan ya. Misalnya kayak let's say, Kak ada option banyak nggak bajunya? Ada, lo mau minta apa ada. Jadi kadang klien dan agensi tuh happy dengan kayak gitu. Karena kan orang tuh kalau cuma lo siapin satu, aduh malas dia sama dia, udah harganya mahal. Pasti diomongin kayak gitu, apa. Terus lo nggak ada apa-apa ngapain? Gue mah mending kayak pindahan bawa banyak. Jadi klien pun walaupun dipakai itu aja, mereka happy gitu. Itu yang aku pelajarin di dunia aku ya kayak gitu. Servisnya aku kita tuh kayak juga sebenarnya servis ya. Iya, kita kan produk servis sih, gimana caranya kita produk servis gitu, jasa gitu kan. Jasa foto, jasa iya kan, jasa promo gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang makeup nih, ada bestie happening katanya videonya dia tuh imitate makeupnya Mbak Gigi. Masa? Aku udah lihat. Mari kita lihat. Oh, gue udah lihat. Iya, aku udah lihat. Mirip. Kayak suami Sule ya. Sri Sule. Tapi cantik. Tuh. Emang mirip? Mirip. Senyumnya. Mirip banget. Senyumnya terus dengan looknya. Ya looknya sih, blush onnya. Blush onnya Dia kan dengan ngikutin dengan cepolan rambut. Tetap cepolan rambut. Terus. Selalu, karena rambut gue udah males, gue kalau udah gak mau udah tinggal cepolan rambut. Ada mungkin mau imitate makeupnya Wanda Hara. Boleh? Boleh? Langsung kirim. Coba langsung kirim di Boons Entertainment. Bukan Boon Entertainment, salah lu. Salah, oke. Boon Entertainment, salahkan gue. Boon Live. Boon Live Entertainment. Oke. Nah, kalau misalnya Naza tadi kan ada 100 Faces of Nas di Instagram nih, aku mau lihat nih. Wow, ini kalau diklik ya? Kalau diklik nanti keluar gitu. Keluar semua ya. Udah gitu kalau makeup sukanya heboh-heboh gitu kan. Nah, itu awalnya tadi ya supaya orang ngelihat gitu kan makeup lo gitu bertransformasi. Tapi kalau sekarang nih lo lebih suka makeup yang kayak gimana? Kalau makeup sendiri ya, kalau makeup sendiri sih pengennya yang simple-simple aja sih, yang tipis-tipis glowing gitu, glowing, makeup Korea gitu ya kan. Korea, ya kali aja dilihat. Lirik ya. Tetap ya. Tapi kalau di makeup artis aku suka banget explore yang kayak makeup euphoria gitu loh Kak, yang kayak pakai jewel gitu atau yang kayak sharp makeup look gitu, yang snatch gitu. Ya buat foto-foto gitu, buat konten ya, buat konten bener-bener. Itu juga mungkin dengan itu kan apa kayak lo makeup kayak gitu terus itu juga jadi personal branding lo gitu. Orang gue kalau misalnya mau makeup yang agak serius gitu kayaknya gue pengen lihat deh si Nazla nih gitu, editorial look gitu kayak gue pengen lihat deh. Dan ini kan pastinya juga bisa menarik peluang-peluang misalnya brand-brand gitu, oh ternyata lo tuh bagus ya kayak gini gitu. Dan bener-bener pemanfaatan sosial media itu bener-bener bisa naikin personal branding lo. Kalau zaman dulu kita setengah kebek loh kayak nggak ada sosial media, kita mau branding kayak apa juga harus panggil orang wawancara, harus kayak tampil, harus foto, itu juga kan nggak semua orang bisa lihat kan. Harus tampil di billboard dulu kalender gitu. Dulu dijual kan jam dulu kalender kan. Lo pernah ikut kalender gitu nggak? Enggak kan. Ya biasanya kalau misalnya kayak talent management tuh biasanya suka bikin kalender. Selalu bikin kalender setiap tahun. Kirim ke PH. Kirim ke PH. Itu buat branding. Aku tuh suka banget dulu ngerjain kayak gitu. Gimana ya cara brandingnya? Buat branding supaya kan biar kelihatan. Sekarang kan orang dengan mudahnya kayak dengan source sendiri gitu, handphone punya sendiri, kuota punya sendiri, udah bisa branding sendiri. Juga ada wifi gitu. Dulu aja minjem baju susah banget, harus bikin surat proposal dulu, bla 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 bla. Kalau sekarang Kak kita dari ini mau nggak pakai baju kelas? Wah brand ini nggak sih? Kalau dulu kan misalnya si brand A nih di approach buat apa dulu nih? Gitu, ya kan? Kalau sekarang semuanya pasti nanyain kan, mau nggak dipakai baju? Mau nggak pakai baju ini gitu? Sosial media dan itu bisa banget jadi ide buat bestie kalau misalnya punya ide apa atau punya kayak personal branding apa dibikin hashtag. Mungkin Kak Wanda kan udah punya juga tuh. Siapa tahu juga 100 Fashion of Wanda, nggak ada tahu. Apa Wandahara Project? Wandahara Project. Iya, tuh udah ada juga. Udah ada, jadi dari Wandahara Project itu penting. Dan sebenarnya itu berarti selain ya sosial medianya dan juga kita harus paham tuh si sosial media itu punya fitur-fitur apa itu karena penting banget loh. Banget. Buat naikin impresi, buat naikin ya semuanya ujung-ujung. Ya bener-bener dipelajarin banget gitu. Ini ada juga nih bestie happening nih, ada apa nih kita lihat nih.
Oh, Cah. Tasya. Dia sih rajin banget. Dia mah rajin Iya. sih ya. Dan cantik dan pas. Iya. Ini dia makeup recreate siapa ya ini ya? Princess pasti ya. Ini Rasya. Tuh, ini kayak lagi happening ya. Iya. Oh, Cantik banget kan ini. Rasanya. Wah, parah. Dia mukanya di kamera bagus ya. ya ampun gemes banget. Gue nggak pernah deh kayak bikin gitu. Udah repot gitu. Yang nggak sadar tiba-tiba udah jadi tren kalau kayak Gigi. Ya, kan? dia Tiba-tiba tren, udah dia aja. mau bikin tren sendiri. Gak sofa lah, nggak Iya. apa kita gitu tiba-tiba. Dia ya hanya kan? bikin tren sendiri Iya. gitu. Kan Nggak mau. sekarang. Kalau lo bikin-bikin gitu juga nggak TikTok gitu nggak? Bikin-bikin TikTok sih. Sering sih Berarti bikin-bikin berarti video memang gitu. sebenarnya kalau sekarang tuh kalau ada kemauan tuh ada aja jalan nggak sih Ada. tiba-tiba kayak yang penting konsisten. Sebenarnya nggak cuma di dunia entertainer aja Iya. gitu, entertainment aja, tapi yang penting tuh kayak lo tiba-tiba kan kalau di dunia entertainment gitu kan misalnya kayak lo bikin aja konten terus tapi nggak tahu kapan boomnya, tapi suatu saat bisa lo Bisa kayak aja. berbalik Iya, gitu. bisa banget. Bisa banget gitu tiba-tiba Apalagi kalau boom di gitu. TikTok kan FYP-nya kan kita nggak ada yang tahu ini Bener. kan. Lo Tiba-tiba konten bisa- lo yang paling viral tapi viral. konten yang paling viral kalau di TikTok ya. Kan ini kalau ngomongin video-video, ya itu konten-konten BTS aku. Oh BTS. Itu Itu sebenarnya gila jadi banget. personal branding juga gak sih? Iya. Kayak, Iya. oh Naza yang, dia kan suka banget. Nah gitu Iya, kan. ada brand-brand nih, oke. Mesti just nanti Naza. brand lain tuh Iya. pasti brand, oh iya dia akhirnya dia kan tahu Korea gitu. Sekarang tuh bisa juga sering juga gitu tuh gue kayak ke beberapa brand gitu, misalnya ada brand yang gue suka banget nih, misalnya apa makanan atau apa gitu, gue pakai, gue konsumsi terus kayak dikonsumsi terus kelihatan terus lama-lama di-approach sama Dia brandnya. betul. Iya, Itu bener. sering Iya nggak? banget. Bener banget. Itu Lo sering. juga gitu pernah? Sering Sering banget banget kayak kan Heeh, gitu sering kan. banget. Itu seru banget dan itu lebih kayak lebih personal dan kita lebih happy-nya tuh. Dan karena kita emang suka. Iya karena Iya. kita suka gitu. Oke. Sekarang tadi ada bestie happening, sekarang ada bestie kita yang mau curhat nih. By the way, kalau misalnya kalian mau curhat-curhat juga bisa nanti langsung kirimin DM ke bun.lifetimen di Instagram atau misalnya bisa juga kalian komen di sini. Ini kita lihat. Hai Besti, kenalin nama aku Adele. Nah, sekarang ini tuh aku lagi kerja di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang media. Nah, karena pekerjaan aku tuh dituntut nih buat punya personal branding yang bagus di sosial media aku. Karena nggak jarang banyak juga klien yang mau kerja sama aku, lihat dulu nih dari sosial media aku kayak gimana gitu. Nah, tapi FYI banget kalau misalnya aku tuh introvert parah. Jadi bawaannya kalau misalnya aku mau ngeposting sesuatu di sosial media tuh jadi panic attack sendiri, jadi panik, kayak jadi overthinking. Orang-orang bakal suka nggak ya? Nanti orang-orang gimana ya kalau nggak suka sama konten aku? Kayak misalkan aku bikin video atau foto ala-ala selebgram gitu. Kira-kira gimana ya Besti caranya aku biar bisa pelan-pelan nih ngebangun personal branding aku di sosial media? Karena kan di era modern yang kayak sekarang ini personal branding itu penting banget kan gitu. Gimana ya Besti kira-kira? Tolong dijawab ya. Nah, ini buat orang-orang introvert. Sebenarnya gue tuh introvert loh. Iya. Aku juga. Iya kan? Introvert. Cuman maksudnya orang introvert tuh bukan berarti nggak bawel ya. Iya. Tapi kayak urusan sendiri tuh dia punya gejolaknya sendiri, Iya, bener bener, nggak? bener Iya banget. kan? Bener banget. Dan gue pribadi tuh sebenarnya gue tuh nggak pedean. Sama. Iya kan? Iya. Oh, lo juga? Iya, nggak pedean banget. Lo nggak pedean nggak? Lo mah pede. Gua pede aja sih. Pede aja sih. Iya. Tapi salah satu kalau menurut Tapi nggak kepedean banget iya, ya. pengalaman pribadi gue tuh kalau misalnya gue lagi nggak pede tuh belajar. Bener. Jadi kayak bukan belajar kayak gitu, maksudnya kayak misalnya gue nggak pedenya apa sih? Oh berarti yang ini tuh mungkin gue harus belajar ini supaya lebih ini, gue latihan ini atau Di-improve gitu ya? di-improve. Terus ada di sekitar orang-orang yang ngedukung itu juga sebenarnya Itu sangat. jadi bekal gitu buat Iya, kita bener jadi banget. lebih percaya diri. Bener banget, Kalau lo? kayak kalau ada punya lingkungan sekitar yang baik, kerjanya setiap hari di-showering sama kata-kata baik, kita tuh lama-lama jadi Bener, pede gitu. bener banget. Kayak misalnya sama pasangan gitu, pasangan kita tuh yang kerjanya ngomentarin, gak pernah muji, pasti kita lama-lama Drop jadi gak pede. sign. Drop. Ya Bener. kan? Itu buat introvert banget itu. Iya, Banyak banget kalau kita itu. tiap hari kayak kamu cantik banget sih, kamu hebat loh, gini-gini dipuji gitu kan, pasti lama-lama juga kita jadi Buat- gain confidence Iya gitu. benar. Jadi nggak ada salahnya kadang-kadang kita tuh take compliments gitu, Iya. kayak ya udah gitu, terus bersyukur. Bang, Tapi itu itu penting banget Tapi tuh. memang itu tuh nggak segampang itu. Jadi itu butuh step by Proses. step, butuh proses. Makin lama kita makin percaya diri. Terus Circle juga. maksain diri sendiri juga perlu nggak sih? Iya. Iya nggak Perlu. sih? Kadang-kadang tuh kita kayak Harus. Harus. Aduh, tapi enggak. ya udah Tapi kan kadang-kadang harus itu. ada orang yang nge-push gitu kayak Iya. yaudah deh oke Apalagi gue gua coba, berangkat iya. gitu ya nggak sih? Dulu tuh Iya. gue tuh kayak gitu. Dulu tuh gue nggak pedean kayak misalnya kayak
Duh kalau datang ke acara gini, aduh gue gak. Gimana nggak pedean? Iya harus berani nyoba, apalagi kalau kita di lapangan kerja itu kan pas kita turun mau nggak mau kita jadi belajar, Iya, itu juga benar. lama-lama jadi gain confident. Betul, gitu. betul. Di saat kita udah lebih tahu gamenya kayak gimana, Iya, biasanya akan lebih bener confidence. Jadi dimulai aja dulu sebenarnya, kalau Iya. nggak dimulai ya nggak akan terjadi. jadi. Takut Iya, coba. Benar. Duh nggak kerasa banget nih kita udah ngobrol dari A sampai Z soal personal branding, soal apalagi tadi kita ya dari fashion, make up, Social semuanya, media. sosial media. Pokoknya semoga dimanapun kalian berada bisa ngambil banyak pelajaran, banyak hal yang positif yang bisa diterapin dalam kehidupan sehari-hari, nggak cuma di dalam bersosial media ya, dalam pekerjaan apapun itu. Makasih banyak Kak Wanda. Sama-sama. Seneng banget ngobrol banyak, belajar banyak, apalagi di pertemuan pertama kita. Sangatlah bestie jadinya. Mesra ya, bestie. Sangat bestie sekarang. Pokoknya jangan lupa semuanya untuk follow dan subscribe semua social medianya Bun Lifetainment. Dan kalau misalnya ada saran atau misalnya mau curhat juga bisa langsung ke social media. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi ya di episode selanjutnya. Kita bahas banyak topik lain. Sampai jumpa. Bye, bestie. Bye bestie. Hari ini rame banget, ada wow, bombastis. 92 nanggung banget ya, coba ditahan dikit. Udah. Terima kenyataan. 0809 4 kali. Hijau ya, Iya. yang Tiffany. Yang hijau Tiffany gitu kan? Aku putih lagi warnanya. Oh putih ya nggak apa-apa juga sih. Gue juga speak up, jadi lo harus speak up juga. Kayak rambut gue di belakang di roll, jadi kalau gue lewat kayak iya. Jangan lihat belakang saya. Itu bener, senyumnya kayak gitu, harus miring. Bener. Mungkin emang Gen Z lebih speak up karena mereka terlihat lebih sering mengutarakan perasaan di sosmed aja. Bisa dilihat pasti akan lebih kritis. Sekarang gue melihat anak gue pun sekarang jadi lebih kritis. Bisa bayangin nggak kayak Kalau aku tadi nggak setuju soalnya lebih ke mungkin momennya ya, lebih ke zamannya tapi bukan generasinya aja gitu. Jadi gini lagi jawabannya.